Jangan lagi kita mengekspor CPO ini. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Kebijakan pemerintah tidak tepat. Biodiesel sebagai tenaga alternatif yang tidak pernah habis. Biodiesel juga melindungi industri kelapa sawit nasional beserta turunannya. Biodiesel juga membantu pemerintah untuk mengurangi beban impor bahan bakar. Presiden Jokowi resmikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan senilai 2 triliun rupiah dan siap beroperasi. Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya menuju Provinsi Kalimantan Selatan untuk meresmikan pabrik biodiesel. Dalam agendanya kali ini, Presiden juga akan menyapa para peserta vaksinasi melalui konferensi video di beberapa kabupaten dan kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Terakhir, sebelum kembali ke Jakarta, Presiden akan meninjau sekaligus meresmikan jembatan Sei Alalak yang ada di kota Banjarmasin. Diketahui Presiden Jokowi lepas landas pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis 21 Oktober 2021. Dari siaran Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima pada Kamis 21 Oktober 2021, sesampainya di Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden Jokowi akan meresmikan pabrik biodiesel. Usai peresmian pabrik biodiesel, Presiden Jokowi akan menuju kota Banjarmasin untuk meninjau kegiatan vaksinasi yang digelar di halaman RSUD Dr. Hamoh Ansari Saleh. Sejumlah pejabat turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penerbangan menuju ke Kalimantan Selatan. Antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, kemudian ada Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono, serta Komandan Pas Pampres Majen TNI Tribudi Utomo. Sebelumnya, perusahaan swasta di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan mulai membangun pabrik biodiesel dengan biaya total sekitar 2 triliun rupiah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi akan kebutuhan bahan bakar, minyak atau BBM di daerah tersebut. Rencananya pabrik tersebut akan dimulai beroperasi pada Oktober tahun ini. Pabrik tersebut diketahui merupakan milik PT Johnlin Group yang berada di Desa Sungai 2, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu. Direktur Johnlin Agro Raya atau JAR, Zafrinal Lubis, ketika mempresentasikan kondisi pabrik di hadapan Bupati dan rombongan mengatakan pembangunan pabrik tersebut menghabiskan dana sekitar 2 triliun rupiah. Dana tersebut dibagi menjadi 2, yakni 1 triliun rupiah untuk pembangunan pabrik beserta prasarana pabrik dan 1 triliun rupiah untuk pembangunan jeti atau pelabuhan. Pabrik ini nantinya akan memproduksi biodiesel dan juga minyak goreng dengan kapasitas produksi 60 ton per jam dengan memerlukan sekitar 1.600 ton per hari tandan buah segar atau TBS. Untuk memenuhi bahan baku pabrik biodiesel tersebut sekitar 30% akan diperoleh dari petani lokal. Sisanya dipasok minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dari luar daerah. Pabrik tersebut merupakan pabrik biodiesel terbesar dari 4 pabrik yang lainnya yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan juga Sulawesi. Adapun pasar hasil produksi biodiesel nantinya akan diserap oleh Pertamina. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Jokowi resmi lantik Megawati jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN. Presiden Joko Widodo resmi melantik sejumlah pejabat yang bakal mengisi Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN hari ini. Salah satu nama yang dilantik adalah Megawati Soekarno Putri yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah. Presiden Jokowi memulai pelantikan dengan mengambil sumpah. Ia membacakan sumpah jabatan diikuti oleh Megawati dan para anggota Dewan Pengarah BRIN. Lewat sumpah jabatan itu, Megawati berjanji akan menjalankan jabatan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Ia juga bersumpah menjunjung tinggi etika jabatan dalam posisi barunya, bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Pendirian BRIN merupakan amanat Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Awalnya, lembaga itu dijabat secara rangkap oleh Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek Bambang Brojonegoro.
Namun, BRIN pisah dengan Kemenristek usai reshuffle kabinet tahun ini. BRIN menjadi lembaga sendiri dan dipimpin oleh Laksana Trihandoko. Badan itu menaungi sejumlah lembaga riset milik pemerintah seperti LAPAN, LIPI, dan Batan. Kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 menyebut BRIN memiliki unit bernama Dewan Pengarah. Pasal 7 ayat 2 Perpres itu mengatur Ketua Dewan Pengarah BRIN dirangkap oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP. Pada akhir September lalu, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memutuskan BRIN, Badan Informasi Geospasial atau BIG, serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETN menjadi mitra kerja Komisi 7. Keputusan itu diambil berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan DPR tentang tata tertib yang mengatur bahwa mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Sebagai informasi, BRIN merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Jokowi menggantikan Kementerian Riset dan Teknologi yang dilebur bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, BRIN memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA. Ingin meresmikan dimulainya pemberian bantuan tunai untuk para pedagang kaki lima dan warung-warung kecil sebanyak di seluruh Indonesia nanti sebanyak 1 juta PKL dan warung. Jalan kaki ke Malioboro, Jokowi bagi-bagi BLT untuk PKL dan warung kecil. Setelah kunjungan pada 10 September 2021 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali datang ke daerah istimewa Yogyakarta pada Sabtu 9 Oktober 2021 pagi. Berbeda dari kunjungan sebelumnya yang mengevaluasi program vaksinasi, kali ini Presiden Jokowi hadir untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga Malioboro yang terdampak pandemi COVID-19. Presiden hadir bersama Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Mensesnek Republik Indonesia Pratikno. Mengenakan baju putih, Presiden Jokowi didampingi oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X berjalan kaki dari Gedung Agung menuju kawasan Malioboro. Presiden Jokowi tampak memakai kaos lengan panjang warna putih dan celana panjang hitam dengan sneakers hitam. Selama berjalan di area Malioboro, Presiden Jokowi dan rombongan banyak disambut oleh para pedagang maupun pengunjung yang ada di Malioboro. Mereka mengajak Presiden Jokowi untuk berfoto meski hanya dari kejauhan. Titik pembagian bantuan berada di Jalan Ahmad Yani di sebelah barat. Di sini, Presiden Jokowi mengumumkan peresmian dimulainya bantuan langsung untuk pedagang. Menurut Presiden, pemerintah menyalurkan BLT kepada 1 juta PKL di seluruh Indonesia. BLT yang dibagikan kepada PKL sebesar 1,2 juta rupiah. Dalam program BLT kali ini, bantuan pemerintah disalurkan oleh TNI Polri. Untuk DIY, pembagian BLT di Malioboro merupakan yang pertama kalinya. Salah seorang pedagang bakpia di Malioboro, Sumirah, 72 tahun yang mendapatkan BLT mengaku senang sekali bisa bertemu Presiden dan Sri Sultan secara langsung. Bantuan yang didapatkannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan modal usaha. Warga Pajaksan ini berharap dengan kedatangan Presiden dan mulai bergeliatnya sektor pariwisata, maka perekonomian bisa kembali pulih. Pandemi COVID-19 pun bisa segera berakhir dan pedagang bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Modalnya berapa? Kadang 1 juta lebih, kadang 2 juta. Kemarinnya 2 Pak, tapi dikasih masuk karena kena panas. Kemarinnya 2 Pak. Tadi yang bawa kita banyak tadi. Saya iya Pak, 5 orang sampai banyak orang tapi ada pulang untuk persiapan besok. Ngefans berat ke Jokowi, emak-emak di Batu Jajar rela panas-panasan dan rebutan kaos dari Jokowi. Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat atau KBB antusias menyaksikan kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus atau Pusdikpasus Batu Jajar pada Kamis 7 Oktober 2021. Dilansir dari Jabar Express, Presiden Jokowi mendatangi Pusdikpasus untuk memimpin upacara penetapan Komando Cadangan atau Komcat. Dalam laporannya disampaikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, jumlah anggota komponen cadangan TNI tahun 2021 mencapai 3.103 orang.
Ribuan anggota komponen cadangan TNI tahun 2021 merupakan hasil proses dari berbagai tes, mulai dari pendaftaran dan seleksi, latihan dasar kemiliteran hingga ditetapkanlah 3.103 orang. Mereka berasal dari Rindam Jaya sebanyak 500 orang, Rindam 3 Siliwangi sebanyak 500 orang, Rindam 4 Diponegoro sebanyak 500 orang, Rindam 5 Brawijaya sebanyak 500 orang, Rindam 7 Tanjung Pura sebanyak 499 orang, dan Universitas Pertahanan sebanyak 604 orang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia adalah segala-galanya. Presiden Jokowi juga mengapresiasi kepada para anggota komponen cadangan TNI yang secara sukarela mengikuti seleksi, latihan dasar kemiliteran hingga ditetapkan hari ini. Orang nomor 1 di Indonesia tersebut mengatakan masa aktif komponen cadangan TNI tidak setiap saat. Hal unik terjadi saat rombongan Presiden Republik Indonesia hendak bertolak pulang ke Jakarta. Emak-emak dan warga Batu Jajar berebut cenderamata berupa kaos berwarna hitam yang dibagikan langsung oleh Presiden Jokowi saat keluar dari gerbang Pusdik Pasos. Warga berubah jadi beringas tatkala kendaraan patwal rombongan mulai melaju perlahan. Demi mendapatkan kaos yang dibagi-bagikan oleh Presiden Jokowi, warga bahkan ada yang sampai terjatuh lantaran saling dorong. Salah satu di antara warga tersebut adalah Teti Sri Rahayu. Teti sendiri merupakan fans berat Jokowi. Saat menunggu kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu, ia bahkan mengenakan jaket bergambar Jokowi, kendati cuaca sedang panas-panasnya. Tak beda dengan Teti, Ani Suryani 62 tahun, warga lain yang turut menunggu rombongan Jokowi gagal mendapatkan cendera mata seperti warga lainnya. Namun, setidaknya ia senang bisa melihat langsung sosok Jokowi.